Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan desain struktur hotel hasil rancangan saya. Perkenalkan, nama saya Tirza Vanessa, 2017-420033, dari regu C12. Ini merupakan materi-materi yang akan saya presentasikan kali ini. Lalu berikut ini merupakan data tapak di mana lokasi tersebut akan dibangun hotel hasil rancangan saya. Lokasi tersebut berada di Jalan Gardujati, Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, dengan ketentuan lainnya sebagai berikut. Fungsi utama bangunan ini adalah hotel pusat kota, dengan jumlah lantai yaitu 10 lantai plus 2 basement. Tinggi bangunannya yaitu 41,5 meter, dengan sistem struktur core dan rigid frame. Floor to floor lantai towernya adalah 3,5 meter. Untuk konsep perancangan, konsep yang diambil adalah lokalitas tempat, yaitu gunung. Karena berdasarkan geografis, kota Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan. Gunung dalam artian Feng Shui diibaratkan yin dan yang. Yin itu menyimbolkan ketenangan dan kesunyian, sedangkan yang itu menyimbolkan banyak energi, sehingga orang yang bertempat tinggal dekat gunung itu lebih sehat dan makmur. Sehingga diambillah tema perancangan, yaitu relaksasi, agar tamu yang menginap itu mendapatkan energi kembali setelah beristirahat. Untuk sistem konstruksinya, material struktur utamanya yaitu baja profil H-beam dan IWF. Material slabnya adalah metal deck. Lalu terdapat dimensi kolom 800 x 350, dimensi balok induk yang sama dengan dimensi balok anak yaitu 40 x 20, dimensi core-nya 560 x 810 dengan ketebalan dinding 30 cm. Jenis fondasi yang diterapkan adalah bore pile dan jenis DPT-nya adalah shoulder pile. Jarak antar kolomnya yaitu 8,1 meter. Nah, keunikan struktur ini adalah struktur bangunannya itu membentuk fasad bangunan, sehingga sesuai dengan konsep gunung. Untuk sistem konstruksinya sendiri, kolom yang diterapkan adalah kolom baja H-beam yang diposisikan secara miring. Namun, basic-basic dari sambungannya serupa saja, yaitu membuat bingkai pengkaku berupa plat dan baut yang bilas. Jenis baut yang digunakan adalah baut bermutu tinggi. Hal serupa juga dilakukan pada sambungan kolom dan balok seperti pada gambar berikut. Lalu ini adalah ragam jenis sambungan baja. Untuk core sistemnya, letak intinya itu berada di tengah-tengah bangunan, dan intinya itu inti ganda, sesuai dengan gambar di bawah ini. Keunggulannya adalah ruang di sisi keliling bangunannya, jarak inti, kejelasan pola sirkulasi, hubungan dengan utilitas atap, hubungan utilitas dengan lantai dasar, dan kekakuan gaya lateralnya itu sangat baik. Untuk sistem konstruksinya sendiri, untuk khususnya plat lantai, itu menggunakan metal deck. Metal deck itu memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai bekisting, tulangan positif, lantai kerja, dan juga bisa sebagai plafon. Keunggulannya adalah instalasinya yang cepat dan mudah. Selain itu, berat plat lantai bangunannya akan lebih ringan dan lebih ekonomis, karena membutuhkan volume beton yang sedikit, dan tulangannya hanya 1 lapis saja. Lalu sambungan metal deck-nya dapat dilas atau enggak bisa dibaut. Untuk sistem fondasi yang diaplikasikan adalah sistem bore pile dan shoulder pile. Sistem bore pile memiliki keunggulan yaitu konstruksinya yang tidak mengganggu bangunan sekitar. Lalu mudahnya pengangkutan peralatan dengan mini crane. Selanjutnya adalah kedalaman dan diameter fondasinya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk keunggulan pelaksanaan shoulder pile, itu yang pertama itu pelaksanaannya sangat mudah. Yang kedua adalah desainnya lebih sederhana daripada pengerjaan dinding batu kali.
Tahap-tahap konstruksi yang dilakukan adalah yang pertama, pekerjaan persiapan, lalu dilakukannya marking dan setting out coordinate profile, lalu dipasangkan casing temporary, yaitu untuk mencegah keruntuhan dinding tanah saat pengeboran. Langkah selanjutnya adalah pekerjaan pengeboran, lalu pekerjaan pembersihan, lalu pengecekan kedalaman dasar borpal, sehingga bisa dipasangkan tulangan besi dan pipa tremi. Pipa tremi ini digunakan untuk menjaga beton segar tidak tercampur tanah. Lalu tahap terakhir adalah pengecoran. Ini merupakan gaya pembebanan dari bangunan hotel ini. Untuk sistem struktur yang berkaitan dengan sistem utilitas, peletakannya itu sangat penting, yaitu ducting utama AC bisa sejajar dengan balok induk. Ducting sekundernya itu bisa diletakkan di bawah balok induk. Layer paling bawah digunakan untuk jaringan utilitas berupa sistem pencahayaan dan sejenis sprinkler. Lalu ini adalah potongan melintang dari bangunan hotel ini. Minimal 2 lantai teratas itu memiliki struktur balok yang saling terhubung. Lalu struktur hotel ini bertumpu pada 2 inti core di tengah. Lalu ini adalah potongan memanjangnya. Di dalam core tersebut terdapat tangga darurat, lift, dan shaft utama. Lalu ini adalah isometrinya. Bangunan utamanya itu bermaterial baja, sedangkan bangunan di depannya yang berada di GSB 0 bermaterial beton bertulang. Untuk ketahanan terhadap gempanya, pada bangunan ini tuh memiliki 2 inti core yang letaknya di tengah-tengah bangunan. Lalu dari segi bentuk bangunannya, dari lantai terbawah hingga lantai teratas, makin lama makin mengecil bentuknya, dan itu diasumsikan lebih stabil bangunannya. Lalu pemisahan struktur terjadi di antara bangunan utama dengan bangunan GSB 0 di depannya. Lalu ini adalah detail sambungan selubung bangunan. Selubung bangunan ini berfungsi sebagai penangkal sinar matahari yang disertai solar panel sebagai sumber pemanfaatan energi, sehingga selubung bangunan ini lebih multifungsi. Lalu ini adalah detail konstruksi kanopi dengan rangka baja yang ditarik dengan kabel. Mengapa demikian? Karena untuk menghadirkan suatu space yang besar di bawahnya tanpa adanya kolom. Untuk tahap pembangunannya, metode yang dilakukan adalah metode prafabrikasi. Tahap pertama yang dilakukan adalah persiapan, yaitu pembersihan lahan serta penentuan dan pengukuran as dan pel bangunan. Lalu tahap kedua adalah pengerjaan galian tanah fondasi. Yang ketiga adalah pengerjaan DPT untuk basement 1 dan 2. Yang keempat adalah pengerjaan fondasi setelah diteliti keadaan tekstur dan daya dukung tanahnya pada site. Lalu yang kelima adalah pengerjaan sloof. Selanjutnya adalah pengerjaan core bangunan. Lalu adanya pengerjaan struktur berupa pemasangan kolom untuk podium dan pembangunan struktur core untuk tower. Selain itu terdapat pekerjaan pembalokan dan slab yang dilakukan bertahap tiap lantainya. Jadi intinya itu dibangun dulu core-nya, dilanjut dengan kolom, balok, lalu slabnya. Dan itu terjadi bertahap tiap lantainya. Setelah semua itu beres, dilanjut dengan pekerjaan dinding pada bangunan, lalu pekerjaan pintu, jendela, dan kusen. Selanjutnya adalah pekerjaan plumbing, mechanical, dan electrical. Pekerjaan finishing dilakukan setelah semua itu beres.
Lalu ini adalah foto-foto maket struktur yang telah dibuat. Jadi kesimpulan yang didapat adalah struktur baja memiliki kelebihan, yaitu pengerjaannya menjadi cepat, mutu strukturnya lebih terjamin, lalu menghemat lahan proyek karena pembuatan strukturnya itu di luar lokasi site, yaitu di pabrik. Struktur baja juga lebih fleksibel untuk dibentuk. Dan struktur baja juga dimensinya bisa lebih kecil dibandingkan dengan struktur beton bertulang. Di samping kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya adalah ragam dimensi struktur bajanya yang terbatas sehingga sebisa mungkin mengambil ukuran dimensi yang ada di pasaran. Lalu biayanya lebih mahal. Lalu butuh tenaga ahli dalam hal perilaku sambungan baja. Dan juga struktur baja tidak tahan terhadap karat dan api sehingga membutuhkan coating anti karat atau dilapis menjadi komposit. Lalu ini adalah denah-denah struktur yang telah dibuat. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing saya selama ini. Thank you for watching. Bye.